Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah yang mencukupkan rizki bagi seluruh makhluknya. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada manusia yang terpilih menjadi Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Semoga keselamatan juga senantiasa Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang Allah tetapkan istiqomah di atas jalannya hingga hari kiamat. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bulan Ramadan telah tiba. Bulan puasa telah berada di hadapan kita. Maka insya Allah dalam kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan 4 dosa yang hendaknya, yang harus ditinggalkan ketika seorang berada di bulan Ramadan dan tatkala seseorang sedang berpuasa. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'tham." Jika Anda sedang berpuasa, maka hendaknya pendengaran, penglihatan, dan lisan Anda ikut berpuasa, yaitu berpuasa dari perkataan dusta dan dari perbuatan dosa. Wada adal khadim, dan tinggalkanlah perbuatan menzalimi pegawai, pekerja, rewang kalau bahasa kita. Wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumika. Dan hendaknya di hari Anda berpuasa adalah hari yang tenang, adalah hari Anda berwibawa di dalamnya. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawaa. Dan janganlah engkau menjadikan hari engkau berpuasa dan hari engkau tidak berpuasa itu sama saja. Hendaknya engkau menjadikan hari yang puasa lebih istimewa daripada hari-hari yang lain. Perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab Al-Musannaf yang dikarang oleh seorang ulama yang fenomenal. Nomor hadisnya adalah 8852 dan terdapat dalam juz kedua halaman 422. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya perbuatan dosa itu haram dilakukan setiap waktu, lebih-lebih ketika itu adalah bulan Ramadan. Sebetulnya perbuatan dosa itu haram dilakukan dalam segala keadaan, lebih-lebih ketika orang tersebut dalam keadaan berpuasa. Tentu perbuatan dosa yang dikerjakan di bulan Ramadan nilai dosanya lebih besar daripada dosa yang dikerjakan di selain bulan Ramadan. Begitu pula dosa orang yang sedang berpuasa tentu lebih besar daripada dosa orang-orang yang dalam keadaan tidak berpuasa. Maka 4 dosa tadi hendaknya kita jauhi agar puasa kita ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dosa pendengaran, penglihatan, dan lisan. Saat kita memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya kita menjaga pandangan kita, pendengaran kita, dan lisan kita. Kita menjaga penglihatan kita dari melihat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, baik melihat secara real di dunia nyata maupun di dunia maya, misalkan di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan medsos-medsos yang lainnya. Begitu pula kita menjaga pendengaran kita. Jangan sampai ketika kita berpuasa, ketika kita berada di bulan Ramadan, kita mendengarkan perkara yang sia-sia. Kita mendengarkan lagu-lagu, kita mendengarkan stand up comedy, dan yang lainnya yang mengandung kedustaan, yang ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Juga hendaknya ketika kita berpuasa, kita menjaga lisan kita.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dosa atau perbuatan bodoh yang sia-sia, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, misalkan memanipulasi data, atau seorang yang melakukan perbuatan bodoh, perbuatan konyol, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai puasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan ia lapar dan dahaga tanpa memberikan sedikit pun pahala. Maka dari itu yang pertama, kita jaga penglihatan kita, pendengaran kita, dan lisan kita dari segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang kedua, dosa yang harus kita tinggalkan adalah dosa zalim. Misal menyakiti pegawai kita. Sebagaimana tadi perkataan Jabir bin Abdullah, "Wada adal khadim," dan tinggalkanlah dan enyahkanlah perbuatan menyakiti pegawai, menyakiti budak, atau menyakiti pembantu, atau menyakiti rewang kita. Dan seorang muslim yang sejati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang muslim yang orang muslim yang lain selamat dari gangguan tangannya, selamat dari gangguan lisannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sejati adalah ia yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya 10, dan Imam Muslim nomor hadisnya 40. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di bulan Ramadan kita menjaga lisan dan perbuatan kita. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Termasuk postingan kita, status kita. Jangan sampai berisi sesuatu yang dapat menyakiti hati orang lain. Atau tangan kita, jangan sampai kita jahil. Jangan sampai kita berbuat konyol. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya menjadikan pahala puasa kita sia-sia. Ingat, seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Orang lain ketika berada di sisinya nyaman dengan perkataannya. Orang lain tatkala berada di sisinya nyaman dengan perbuatan tangannya. Kalau dia berada di sisinya akan memberikan ketenangan, dan kalau ia berada di tempat yang jauh akan senantiasa dirindukan. Maka dari itu, jauhilah perbuatan menzalimi pegawai kita, menzalimi tetangga kita, pekerja kita, dan kaum muslim secara umum. Kemudian yang ketiga adalah agar kita senantiasa berbuat tenang, berbuat sesuatu yang menjadikan orang lain ikut tenang, ya. Jangan sampai di hari tersebut kita malah gembrungsung, ya. Jangan sampai di hari tersebut kita malah suka marah, kita malah suka mencela, kita malah tidak bisa menahan emosi kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang mampu menahan dirinya tetap tenang, lebih-lebih di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersegera mengerjakan kebaikan, agar bersegera taubat kepada Allah taala, dan agar bersegera meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang surga ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri mereka di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, adalah mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik tatkala ia dalam keadaan senang maupun tatkala ia dalam keadaan susah, baik ia dalam keadaan sehat
maupun dia dalam keadaan sakit, baik dia dalam keadaan lapang maupun dia dalam keadaan sempit. Maka orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam segala keadaan, mereka termasuk orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ciri-ciri yang lain adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu mereka yang mampu menahan amarah. Sebetulnya dia memiliki sifat marah dan dia mampu mengungkapkan kemarahannya, namun dia menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Maka merekalah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa dan menahan diri ketika berpuasa dari sifat marah. Ini merupakan amal yang sangat mulia. Maka tak heran ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia meminta wasiat, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasul, saya mau diberi wasiat, saya mau diberi wajangan, saya mau diberi nasihat. Ya. Qal la taghdab. Nasihat saya, kamu jangan marah. Faraddada miraran. Kemudian laki-laki tadi mengulang permintaannya, "Ya Rasul, saya mau dikasih nasihat." Kata Rasulullah, "Taghdab, jangan marah." Mengulangnya lagi, "Ya Rasul, saya mau diberikan nasihat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu marah." Ya. Nah, ini merupakan keutamaan yang luar biasa tatkala seorang mampu menahan amarah. Walaupun kalau kita melihat marah itu merupakan tabiat seseorang, sebagaimana ia lapar, sebagaimana ia haus, sebagaimana ia merasa kantuk, marah pun merupakan tabiat seseorang. Namun marah yang dilarang adalah marah yang diungkapkan, yang diluapkan tanpa kontrol, sehingga ia mengatakan perkataan yang buruk, sehingga ia melakukan perbuatan yang merusak. Maka ini dilarang. Ya. Maka dari itu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau dalam keadaan marah, maka hendaknya engkau diam. Kalau engkau dalam keadaan marah, hendaklah engkau mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu penyulutnya adalah dari syaitan. Dan ketika kita mengucapkan ta'awudz, maka seperti api yang disiram oleh air, insyaallah marah itu akan padam. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Atau kalau kita marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Atau ketika memang marah kita belum reda, ambillah air wudu, kemudian salat sunnah, syukur wudu, kemudian baca zikir, baca Al-Quran, insya Allah marah kita segera padam. Kemudian kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya, yang keempat adalah tinggalkan perkara yang sia-sia. Tinggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Maka tatkala kita puasa, perhatikan benar-benar apa yang kita lakukan dari kita setelah sahur sampai kita berbuka. Hendaknya yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang bermanfaat. Entah itu manfaat bagi dunia kita maupun manfaat bagi akhirat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Ketika engkau sudah selesai dari satu urusan, maka berpindahlah kepada urusan yang lain. Entah itu urusan agama maupun urusan dunia, dan senantiasa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan bagaimana kualitas seorang mukmin, bagaimana kualitas seorang muslim yang semakin bagus, yang semakin meningkat kualitas keimanan keislamannya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah tatkala orang tersebut mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, maka tatkala perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat saja kita suruh meninggalkan, bagaimana dengan perkataan yang mengandung dosa? Bagaimana dengan perbuatan yang mengandung dosa? Tentu ini lebih pantas kita tinggalkan. Hadis yang tadi kita sebutkan disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2317 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sampaikan tadi, ada 4 dosa yang hendaknya kita tinggalkan tatkala kita berpuasa, tatkala kita berada di bulan Ramadan, yaitu adalah dosa penglihatan, pendengaran dan lisan, dari dosa dusta, dari perbuatan dosa-dosa yang lain. Kemudian juga perbuatan dosa yang harus kita tinggalkan yang kedua adalah berbuat dolim kepada pegawai kita, kepada pekerja kita, kepada tetangga kita, kepada kaum muslim secara umum, kepada manusia secara umum. Kemudian yang ketiga, hendaknya yang kita tinggalkan adalah perbuatan-perbuatan yang menampakkan kegemblungsungan kita, ya, kemarahan, kemudian juga teriak-teriak, kemudian juga tertawa terbahak-bahak. Ini kita tinggalkan, ya. Jangan sampai kita dalam berpuasa itu melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan atau tidak menggambarkan sifat seorang muslim. Dan yang ketiga, tadi kita sampaikan, yang keempat yang terakhir adalah perbuatan dosa yang harus kita tinggalkan adalah perkara yang sia-sia. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, kemudian tema ini kami tutup dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan buah dari puasanya, ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Betapa banyak orang-orang yang mendirikan sholat ketika malam, menghidupkan malam dengan ibadah, namun ia tidak mendapatkan buah dari ibadah. Dia tidak mendapatkan ibadah itu mendapatkan pahala, melainkan ia hanya mendapatkan lalahnya begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentu puasa yang sia-sia, salat malam yang sia-sia adalah puasa dan salat malam yang ia tidak memiliki ruh ibadah, yang dia hanyalah ibadah fisik namun tidak ada ibadah dalam ruhnya. Mungkin ini yang disampaikan, segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perbuatan dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala dalam puasa kita dan dalam ibadah-ibadah kita yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.